Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama di dalam materi ekonomi mikro dengan subpokok judul mengenai saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Nah, di sini kita akan banyak membahas mengenai jenis-jenis perdagangan dan apa untungnya perdagangan yang terjadi di sekitar kita dan kira-kira kita bisa memberikan sumbangsih apa untuk perdagangan yang nantinya mau tidak mau akan kita jalani. Nah, semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa menambah nilai lebih dari apa yang kita inginkan, yaitu intinya adalah belajar. Kita di sini mengambilkan bayangan seperti ini. Seandainya ketika saudara di pagi hari bangun menggunakan sebuah jam alarm yang jam tersebut dibuat dari Korea. Bisa dimungkinkan ya. Jadi tidak harus menggunakan produk dalam negeri misalkan. Jadi saudara bisa bangun menggunakan jam dari handphone saudara yang berbunyi itu ya. Apakah handphone tersebut dibuat di Indonesia? Ya, rata-rata tidak ya. Kemudian ketika sudah bangun saudara minum sebuah jus jeruk ya. Yang mana jeruk itu ditanam di Florida ya. Jadi mungkin buah impor ya. Lalu atau ya bisa juga yang hobi kopi ya, minum kopi yang mana kopinya itu digiling dari biji kopi yang ditanam di Brasil. Wah, jadi dari sejak bangun pagi kita sudah menggunakan semua produk impor. Kemudian saudara ketika selesai mandi, saudara menggunakan baju ya, yang mana baju tersebut menggunakan bahan katun yang katunnya ditanam di Georgia kapasnya, dan baju tersebut dijahit dari pabrik di Thailand. Kemudian saudara bisa berangkat melanjutkan aktivitas menggunakan kendaraan mobil atau motor, yang mana mobil tersebut tentunya tidak dibuat di Indonesia juga ya, rata-rata kan dari Jepang ya. Nah, jadi sebegitu kompleksnya perdagangan yang ada di sekitar kita ya. Jadi tidak harus perdagangan atau kita menggunakan produk yang dibuat di dalam negeri ya, tetapi juga bisa dari lintas batas itu terjadi sebuah perdagangan. Lalu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam ekonomi global? Nah, artinya kita ini mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda di bidang perdagangan. Sehingga apa? Sehingga kita ini seperti semacam pribadi yang unik gitu loh. Jadi mungkin ada di antara kita mempunyai spesialisasi di bidang berdagang baju. Ada yang mempunyai keahlian melakukan perdagangan di bidang kuliner. Nah, dengan adanya kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu, ini membuat kita ini sebenarnya saling membutuhkan dan saling tergantung. Begitu juga dengan negara. Negara kita memiliki komoditas di bidang migas, yang mana tidak dimiliki oleh negara lain yang mungkin juga negara tidak penghasil migas. Nah, dan negara kita tidak bisa memproduksi senjata perang misalkan. Nah, jadi kita bisa tukeran sumber daya dengan negara lain yang memproduksi apa yang kita butuhkan dengan melakukan kerjasama antar negara untuk saling memenuhi kebutuhannya. Nah, itulah yang kita namakan sebuah perdagangan ekonomi global. Tapi ya, ini menimbulkan sebuah pertanyaan ya tentu saja di antara kita bersama. Mengapa tergantung gitu loh? Mengapa kita saling membutuhkan? Nah, pertanyaannya sebenarnya gampang saja. Mengapa saat ini saudara ya, misalkan mempunyai seorang teman ya. Nah,
Tentunya kan saudara ada rasa tergantung dengan teman tersebut. Misalkan tergantung karena ya teman tersebut banyak uangnya misalkan. Sehingga kalau jalan sama dia, saudara tidak perlu mengeluarkan uang ya. Jadi mau jajan tinggal dibeliin. Misalkan ya. Atau misalkan kita mempunyai seorang rekan yang mana bisa menjemput kita setiap harinya. Jadi itu menjadi sebuah keuntungan ya, karena kita mempunyai teman yang bisa mengerti kita. Jadi istilahnya seperti friend with benefit. Nah, begitu juga dengan negara. Nah, negara itu juga sebenarnya saling membutuhkan antar negara lain. Nah, tergantung kita ini mempunyai produksi apa yang bisa kita tawarkan atau kita jual ke negara lain. Jadi kita ini punya keunggulan kompetitif apa gitu loh. Nah, jadi pentingnya diri kita juga ya untuk menggali apa yang akan kita tawarkan ke luar gitu loh. Nah, jadi biar dari luar yang mana mereka tidak tahu dan tidak punya itu menjadi tertarik dengan apa yang kita jual. Lalu supaya antar perusahaan, antar individu itu bisa memiliki keunggulan lain, ya tentunya kita juga harus memperhatikan faktor biaya. Nah, jadi ada juga biaya yang misalkan ditekan untuk meningkatkan keunggulan. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh matahari, ya. Jadi matahari itu biasanya kalau di mall biasanya kan melawan Sogo ya. Kita bisa lihat kok mana yang ramai antara matahari dan Sogo, dan kita juga bisa langsung memilah konsumen yang masuk ke dalam pilihan Sogo ataupun matahari itu juga sudah tersaring sebenarnya. Karena dengan kita menentukan harga yang menjadi harga sebuah barang, itu akan menjadi keunggulan kita dan menjadi identitas kita. Misalkan kita menerapkan dengan harga murah, maka yang menjadi image dalam produk kita itu adalah produk kita ini murah. Sehingga apa? Sehingga orang akan mencari produk kita. Nah, kayak misalkan saudara mencari warung makan ya. Ayo kita ke sana aja gitu loh. Di sana warungnya murah dan enak. Nah, image yang terbentuk itulah yang nantinya akan saudara jual ke pasar. Nah, kalau kita mempunyai image yang bagus dan mahal, ya tentunya harus dibarengi dengan quality yang bagus. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan quality control yang bagus supaya brand kita ini benar-benar cocok sesuai dengan harga yang kita jual. Ya misalkan kita mau ke toko Zara dengan harga baju yang 800 atau 1 juta atau mungkin 1,5 juta. Sama halnya kalau kita membeli baju produk dari Levi's dan produk dari Wrangler. Kita sudah bisa melihat kok perbedaan bajunya dan harganya. Dan tentunya keawetan produk itu juga bisa kita bandingkan gitu loh antara kedua merek tersebut. Karena setara dengan harga yang mereka jual. Kita bayangkan aja misalkan ini contohnya di produksi kentang dan daging. Misalkan hanya ada 2 orang yang berdagang di suasana Ramadan sekarang misalkan. Tidak ada namanya pasar Ramadan. Atau mungkin ada pasar Ramadan tapi di Balikpapan atau di kota dan sekitarnya ini cuman ada 2 atau 3 aja gitu loh. Tentunya akan menjadi apa? Membosankan. Jadi dengan adanya semakin banyaknya pedagang yang menjual produk mereka, itu akan menjadi pilihan yang beragam bagi konsumen kita. Jadi jangan khawatir dan jangan takut apabila
produk yang kita jual ini banyak pesaingnya, justru itu malah bagus. Karena apa? Menjadi competitive advantage atau menjadi pasar persaingan sempurna. Kalau yang jual hanya satu aja, itu justru malah nggak menarik perhatian dari calon konsumen. Nah, kalau saudara berdagang jualannya sama, tentunya kan akan menjadi trigger kita untuk gimana caranya menjual produk yang baik, dikemas yang baik, dengan promosi yang baik, sehingga orang akan tertarik dan itu menjadi hal yang berlomba-lomba antar pesaing kita. Dan coba saudara lihat deh, di pasar tradisional yang jual sayur dan yang jual bumbu sih berapa sih di situ? Apakah mereka di pasar itu jualannya produknya berbeda-beda? Enggak kan? Sama. Tapi dengan mereka berkumpul menjadi satu sehingga mendatangkan calon-calon konsumen untuk bebas memilih produk mana yang akan mereka pilih dan pelayanan mana yang mereka cocok gitu loh. Sekarang kita bandingkan dengan kecukupan diri antar individu ya, antar kalian semua ya. Di antara kita semua itu pasti mengkonsumsi yang berbeda-beda. Kita juga mempunyai batasan dalam konsumsi dan perdagangan juga berbeda. Intinya apa? Kita ini mempunyai basic need yang berbeda. Contohnya, di antara kita ada yang bisa makan sehari 4 kali. Ada yang bisa makan sehari 2 kali juga. Nah, artinya itu kita mempunyai basic need yang berbeda. Mempunyai kecukupan diri yang berbeda. Sehingga dengan banyaknya ragam perdagangan yang ada di sekitar kita, itu bisa membuat pilihan di antara apa? Di antara calon konsumen. Tadi saya mengambil contoh handphone tadi ya. Handphone itu kan ada dari harga 1 juta sampai tak terbatas. Lalu apa yang membedakan handphone 1 juta dengan handphone yang harganya mungkin 25, even 30 juta? Apakah handphone tersebut yang harganya 30 juta bisa memberikan manfaat lebih bagi kita dibandingkan yang 1 juta? Intinya kan apa? Intinya adalah komunikasi bisa terjalin dengan adanya handphone. Karena menggunakan jaringan satelit, sehingga intinya itu adalah dapat menerima dan mengirim pesan, dapat menerima panggilan telepon, dan melakukan telepon. Intinya itu aja. Bener nggak? Intinya handphone itu kan itu. Tapi apa yang membedakan antara harga 30 dengan 1 juta? Intinya adalah kecukupan diri. Ada yang merasa, mohon maaf, gengsinya bisa terpenuhi dengan memegang handphone yang harga 30 juta. Ya, mungkin tingkat kepercayaan dirinya naik 100% ketika dia memegang handphone tersebut. Nah, itu kan tergantung pada nilai kecukupan diri kita masing-masing. Nah, makanya intinya dalam sebuah kehidupan dan perdagangan itu adalah intinya cukup, ya. Kalau sudah cukup, ya sudah gitu loh. Cukup untuk diri sendiri, bukan cukup untuk orang lain. Kalau menurut diri kita sudah cukup, ya sudah. Buat apa kita mencukupi kebutuhan orang lain? Artinya bukan mencukupi kebutuhan orang lain, tapi mencukupi pandangan dan pujian dari orang lain. Nggak perlu ya. Karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan diri kita sendiri. Nah, ini kita skip ya, karena ini sudah kita jelaskan tadi di awal. Nah, jadi memang kita ini terspesialisasi. Nah, saudara walaupun besok sama-sama lulusan jurusan akuntansi, lulusan jurusan manajemen dan sebagainya, sama-sama lulusan jurusan akuntansi tapi pasti menjadi pribadi yang berbeda. Sama-sama memiliki IPK 3,5, tetapi saya yakin antara pribadi A dan B memiliki keunggulan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi
kalian itu juga pastinya harus memiliki keunggulan yang beda lah, supaya nanti ketika akan bekerja, apa yang saudara jual? Hanya lulusan sarjana, IPK tinggi? Tentunya tidak kan, tetapi harus memiliki soft skill yang bisa menjadi nilai unggul dari diri kita. Nah, itu harus kita gali dari sejak sekarang. Oke, kita stop dulu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Nah, di sini kita belajar menentukan biaya produksi. Jadi ketika akan memproduksi sebuah barang, kita lihat siapa yang menghasilkan produk dan berapa banyak yang akan diperdagangkan. Artinya apa? Tentunya kita ketika saat akan memilih sebuah produk, kita kan pasti terbersit dalam pikiran, kira-kira produk tersebut dibikin di mana ya? Atau dijual oleh siapa gitu loh. Nah, karena apa? Karena memang kita ini ya kadang penasaran. Misalkan, oh ternyata produknya buatan Indonesia. Ternyata produknya buatan Amerika dan Inggris. Tentunya di antara kita pasti akan memilih produk yang buatan luar negeri. Ya kan? Ya karena kita ini lebih percaya dengan kualitas luar. Nah, ini yang menjadi dasar kita sebenarnya. Dan sebenarnya itu bisa dikamuflase. Tidak perlu menggunakan nama yang berbau Indo ya. Misalkan kita menggunakan nama produk di eksekutif, nah itu kan produk Indo. Atau pernah dengar produk Hush Puppies? Nah, saudara kira itu produk dari mana? Nah, dan sebagainya ya. Nanti banyak sekali sebenarnya produk-produk dari luar, dari dalam negeri yang sebenarnya itu adalah produk dalam negeri karena kita menggunakan bahasa kamuflase. Nah, di sini ada dua cara dalam mengukur biaya dalam produksi. Nah, kita bisa melihat kok, bisa mengukur bagaimana saat kita menentukan biaya produksi. Kita bisa menentukan dari sisi yang paling pertama, sisi keunikan barang. Nah, apabila produk yang kita jual itu merupakan produk yang unik, produk yang dibuat tidak dengan produksi massal, ya kita bisa menjualnya itu dengan harga yang tinggi. Karena apa? Karena memang misalkan produk jam Rolex. Kenapa kok pertanyaannya jam Rolex itu harganya bisa sampai ratusan juta? Bahkan yang termurah saja mungkin di kisaran 50, 60 sampai 70 ya. 50 aja mungkin itu kategori yang Rolex yang biasa, yang murahan. Tapi kalau yang bagus mungkin bisa di angka 200, 250. Semakin langka produk Rolex-nya, bisa sampai di atas itu. Pertanyaannya kok kenapa sebuah jam tangan yang sering kita lihat kok harganya mahal sekali? Karena produk tersebut tidak dibuat secara massal, tidak banyak gitu. Dan tidak membutuhkan tenaga baterai yang pertama. Karena menggunakan otomatis. Jadi menggunakan energi gerak kita. Semakin sering kita gunakan maka akan mengisi energi dalam jam tersebut. Dan kualitasnya dari besi yang teruji gitu loh. Bukan yang kalau kena air hujan langsung karatan, tidak ya. Kena keringat kita kemudian warnanya dari putih berubah jadi hitam, tidak. Dan ketika diangkat jam tersebut seringan kapas, tidak. Betul-betul dari besi yang solid, yang kualitasnya itu bisa kita uji ya.
Nah, itulah yang membedakan. Karena kualitas, kelangkaan, kemudian betul-betul dirakit menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Ya, rata-rata jam itu kan kalau yang produksi massal diproduksi menggunakan mesin robot ya. Nah, karena alasan tersebut kita bisa menerapkan harga yang mahal untuk produk yang kita jual tadi. Nah, sebenarnya manfaat dari perdagangan itu sebenarnya apa sih? Kita lihat dari sisi impor dan ekspor. Nah, buat apa kita mengimpor barang? Apakah produksi dalam negeri kita ini belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada di negeri kita? Jawabannya iya dan tidak. Karena memang ada di antara kita ini memang ada yang belum memiliki teknologi tersebut. Ya, kita belum bisa membuat apa? Ya mungkin sudah, tapi kan belum massal. Membuat senjata nuklir, peluru nuklir. Walaupun tenaga nuklir di kita ini luar biasa banyak, tapi mengolah energi nuklir menjadi sebuah senjata itu kita yang belum memiliki SDM-nya. Ataupun memanfaatkan energi nuklir menjadi untuk kepentingan bersama saat ini ya. Menjadi sebuah energi pengganti yang tidak harus menggunakan bahan bakar minyak. Jadi pada intinya itu tidak semua negara memiliki keahlian untuk mengolah. Nah, untuk itulah ketergantungan antar negara yang menjadi dasar karena memang belum adanya kemampuan untuk mengolah. Nah, jadi kalau saya recap dari awal, keuntungan dan perdagangan yang diinginkan keduanya itu karena kita saling menikmati barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih beragam. Ya gampangannya kalau kantin di kampus kita ini tidak hanya 5 dan 6 ya. Tapi bayangkan jika kantinnya itu berjejer, banyak, dan makanan yang dijual juga semakin banyak. Tentunya kan akan menjadi sebuah pilihan yang menyenangkan dan menarik dan kita nih jadi tidak bosan gitu loh. Nah jadi gambarannya itu seperti itu, pentingnya perdagangan itu untuk menghindari rasa bosan dan menjadi pilihan yang beragam untuk kita ke depannya. Dan tentunya setiap orang juga mempunyai kebiasaan dalam mengkonsumsi. Nah, mungkin ada di antara kita yang memang belum terbiasa menggunakan produk dalam negeri karena memang terbiasa dulu ketika masa kecil kita tidak tinggal di negeri ini ya. Jadi ya belum terbiasa. Nah, itu memang pola dan habit seseorang tidak bisa kita judge ya. Tapi ya memang itulah yang pola yang mereka mau ya. Jadi ada dua cara ya dalam membandingkan kemampuan dalam menghasilkan. Orang yang menghasilkan barang dengan jumlah bahan baku sedikit dikatakan memiliki keunggulan absolut. Seperti contoh jam Rolex tadi. Jam Rolex memiliki keunggulan absolut. Ferrari memiliki keunggulan absolut. Karena apa? Karena memproduksi dalam jumlah bahan baku yang sedikit. Dan tidak semua orang bisa memproduksi dengan produk yang sama. Nah, orang yang memiliki biaya kesempatan lebih kecil dalam menghasilkan barang dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Artinya di sini semakin saudara bisa menekan biaya produksi dan bisa menjual produk tersebut dengan harga murah, ya, maka ada keunggulan komparatif. Artinya apa? Ya produk saudara itu diunggulkan karena apa? Murah. Nah, itu yang menjadi bedanya. Jadi keunggulan komparatif ini juga menunjukkan bahwa
dapat menguntungkan semua orang. Karena apa? Ya semakin murah saudara bisa menjual produk tersebut, maka akan semakin baik dan semakin dicari. Tapi pertanyaannya apakah dengan kondisi yang murah, kualitas yang saudara jual itu apakah murahan juga? Nah, itu yang nantinya akan menjadi komparatif juga. Jadi walaupun kita menjual murah ya tentunya kita juga bisa memberikan kualitas yang bagus. Nah, jadi memang ini kita kembalikan lagi ke kita, ya, semoga kita bisa memiliki gambaran dalam kedepannya itu ketika akan menentukan biaya, kualitas, dan model bisnis apa yang kita jual, dan tentunya juga menghindari sikap skeptis kita, misalkan ada pesaing baru lalu kita putus asa ataupun kita marah, jangan ya, karena memang dengan adanya pesaing baru itu menunjukkan bahwa produk kita ini diterima di masyarakat, dan tentunya dengan adanya pesaing baru itu mereka berpikir bahwa peluang bisnis yang kita jalankan ini menarik, sehingga akan menarik perhatian orang lain untuk menjual di bidang yang sama. Nah, tentunya akan menjadi PR kita juga untuk bagaimana meningkatkan keunggulan yang berbeda dengan orang lain walaupun produknya sama. Baik, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan ilmu baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.